eh, bukan bukan berasal dari Advent, ya. Saya tidak lahir di gereja Advent. Kami adalah keluarga yang lahir dari gereja Protestan, ya. Nah, sebelum saya lanjutkan kesaksian saya tanya kepada Pendeta Roy, berapa menit saya dikasih waktu, ya, durasinya berapa lama? Katakan bisa 30 sampai 45 menit. Terlalu lama itu. Tapi nggak apa-apa, ya mengalir saja lah, ya. Saya berasal dari Pulau Nias, ya, sebagai perkenalan. Saya berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara, yang kalau teman-teman anak muda tahu itu yang ada lompat batu. Kami, ya, atau saya berasal dari sana, ya. Tapi saya nggak bisa lompat batu karena itu harus ada latihannya dari kecil, ya. Ada latihan khusus, ya. Bagaimana kita bisa lompat batu itu yang 2 meter, kan? Tapi kalau lompat tali saya pernah. Lompat batu belum. Lompat tali aja yang sudah. Iya. Jadi saya asli Nias, ya. Nama saya seperti tadi sudah disampaikan adalah Pendeta Juli Sanagea, ya. Atau sering saya dipanggil Pendeta Gea, ya, supaya lebih kenal, ya, Pendeta Gea. Dan istri saya, ya, saya sudah berkeluarga. Istri saya dari Jawa Tengah, Wonogiri atau Solo, ya. Dia adalah latar belakang dari non Advent juga, ya. Kami sama-sama bukan non Advent sebelumnya, ya. Anak kami, ya, puji Tuhan dikaruniakan 2 orang anak, ya, 1 putra dan 1 putri, ya. Yang putra laki-laki sudah SMA, ya, SMA kelas 2 di Selapur, dan adiknya juga di Selapur, ya, perempuan, kelas 1 SMP, ya. Dan puji Tuhan, ya. Mungkin saudara-saudara semua kenapa bisa kami, ya notabene adalah hamba Tuhan dari non Advent, ya. Kami adalah latar belakang pelayanan di Gereja Bethel Indonesia, Kota Bekasi ini. Kami tinggal di sini, ya. Dan sudah lama, ya, kami melayani di sini. Dan sebelumnya, sebelum kami masuk di gereja GBI ini, saya dari Jawa, melayani di Gereja Jemaat Kristus Indonesia atau GJKI, ya. Mungkin bertanya-tanya kenapa kok bisa sampai dari latar belakang gereja Protestan. Kalau di Nias itu disebut dia BNKP, atau kita di Batak HKBP, itu kakak beradik gitu, sama, ya. HKBP atau BNKP itu sama, mirip. Gerejanya besar-besar, gereja tua. Saya dari sana asal mulanya. Dan kenapa kok bisa masuk Advent, ya? Ceritanya begini. Awal mulanya itu saya, kalau boleh katakan, saya paling tidak senang dan paling antik yang namanya mendengarkan yang namanya Advent ini. Ya, bagi kami bahwa Advent ini adalah lain daripada yang lain, ya. Advent ini adalah Yahudi, ya, karena ibadahnya hari Sabtu, ya. Dan dalam artian kami tidak ada kasih waktu untuk berbicara atau mengenal Advent ini, karena intinya kami tidak suka, ya. Dan saya pribadi sangat anti dengan Advent ini, dan tidak pernah ingin berpikir bahwa saya akan seperti ini, saya akan mau jadi Advent, dan apalagi mau jadi hamba Tuhan di gereja ini. Saya tidak pernah terpikir. Tapi itulah panggilan Tuhan dalam kehidupan kami secara keluarga dan secara pribadi.
Bagaimana perjalanan kami bisa masuk Aceh? Pada waktu itu tahun 2014, ya, tahun 2014 kami mengadakan satu eh, acara, ya, kebangunan rohani atau KKR. Kalau KKR kita di karismatik ini tidak seperti KKR kita di gereja kita Advent sekarang ini, bisa sampai 3 sampai 1 minggu, bahkan dulu saya dengar 1 bulan bahkan sampai 3 bulan begitu ya Pentaru ya. Ya, tapi kalau kita cukup 1 hari, tapi walaupun hanya 1 hari tetapi uh, cukup ramai dan cukup heboh. Mengapa? Karena biasanya kalau kita bikin KKR adalah temanya mengenai kesembuhan rohani. Ya, kami bikinlah pada waktu itu satu undangan, ya, bahwa datang dan hadirilah KKR kebangunan rohani, ya, KKR kesembuhan rohani, ya, KKR kesembuhan rohani, ya, rasakan dan nikmatilah hadirat Tuhan, ya, begitulah, ya. Ini kami buat satu undangan seperti itu, dan kita undang satu hamba Tuhan yang terkenal dan juga yang punya duit, karena sekaligus dia sebagai sponsor di KKR itu, dari Malaysia, ya. Lalu kita buatlah KKR itu, ya. Sebelum kita buat, kita sebarkan undangan, ya, kita sebarkan undangan ke gereja-gereja tetangga, ya. Yang kita undang adalah dari gereja-gereja Protestan, karismatik, apalagi Katolik, ya. Dan ingat, tidak pernah kami punya pikiran atau rencana untuk mengundang gereja Advent, ya. Ya, seluruh gereja di daerah Bekasi sekitarnya kami undang, kecuali gereja Advent. Ya, karena bagi kami gereja ini adalah gereja yang sempat saya bilang ke waktu itu gereja yang aneh, ya, waktu itu, ya. Tapi itu saat itu. Nah, lalu kemudian tibalah hari hanya KKR dimulai, ya. Lalu berdatanganlah tamu-tamu undangan, ya. Gereja kita 3 ruko disatukan, ya, cukup besar, ya, karena jemaat kita cukup besar, ya, ada sekitar 400 jiwa, ya, dan ditambah lagi tamu-tamu yang hadir, jadi penuhlah ruangan itu, bahkan sampai ke ruangan bawah, ya, kita pasang TV waktu itu. Dan berdatanganlah tamu-tamu yang kita undang. Kemudian tanpa disangka-sangka, ya, datang juga anggota gereja kita, gereja Advent. Nah, ini kaget saya, ya. Kenapa bisa orang ini datang, ya? Saya berkenalan dengan dia, Ora Samang, karena dia orang Batak, ya, marga Siregar, ya. Lalu dia bawa orang sakit, ya. Seumur-umur yang saya dengar bahwa gereja kita ini jarang-jarang seperti itu, tetapi kok tiba-tiba saja tuh dia bawa orang sakit, orang timpang pula, ya, orang timpang, benar-benar timpang, benar-benar lumpuh, jadi nggak berdaya. Bagi saya ini kok seperti ini, dan tapi itulah apa ya saya bilang, cara Tuhan memanggil kami, ya, di luar nalar, dan kalau dipikir secara nalar nggak masuk, karena di mana-mana gereja kita ini nggak pernah ikut-ikutan yang namanya ibadah-ibadah ya, di luar Advent ini, ya. Tapi datang pas Siregar ini membawa orang sakit. Pada waktu kami berkenalan dan saya salami, dari mana Pak, ya, selayaknya orang berkenalan, dikatakan saya dari gereja Advent. Apa yang terjadi Bapak Ibu, teman-teman semua? Pada waktu Bapak itu mengatakan kami dari Advent, yang tadinya sukacita saya melimpah, tiba-tiba jadi apa? Jadi berubah jadi marah, ya.
jadi marah, jadi hilang sukacita saya. Kenapa? Karena bagi saya ini penyusup ini mengganggu jemaat ini, ya. Karena sebelumnya itu ada beberapa jiwa yang masuk absen dari jemaat kami. Jadi saya sakit hati. Kenapa? Persepuluhan hilang dan persembahannya pun hilang. Ya, begitulah. Karena kan kita gereja absen ini, gereja GBI ini apa namanya yang mengelola keuangan kan dari gembalaan sendiri. Jadi bukan seperti kita di setor ke apa ke conference atau ke pusat. Tidak. Kalau kita ya kita sendiri. Jadi hanya nama doang GBI itu. Ya hanya berpayung hukum doang. Jadi kalau secara pelayanan gereja ya otonom. Ya, jadi hilanglah beberapa jiwa waktu itu masuk di gereja kita di lingkungan Bekasi ini. Saya nggak tahu masih aktif nggak mereka itu. Saya juga nggak pernah nanya lagi kan. Mudah-mudahan nanti saya akan tanya dulu ya. Nah, Bapak Ibu, datang dia, lalu saya tanya, kenapa Bapak ke sini? Siapa yang undang Bapak? Lalu dia katakan, ya pasti gereja inilah yang mengundang saya. Saya tidak percaya, karena kami tidak pernah mengundang Bapak. Berdebatlah kami. Saya panggil dia di pojok gereja, disitulah kami berdebat, ya. Pendeta berdebat dengan jemaat, ya kan? Ya, saya katakan saya nggak pernah mengundang Bapak. Siapa yang mengundang Bapak? Sebentar, mana surat undangannya kalau memang Bapak kami undang? Ditunjukkanlah surat undangan yang kami kasih itu. Saya nggak, sampai sekarang saya nggak tahu siapa yang ngasih dia surat undangan itu, ya. Terus ditunjukin lah ini surat undangannya. Benar juga, ini tanda tangan saya. Ini logo gereja GBI. Aduh, kacau juga ini. Siapa yang ngasih Bapak ini surat undangan ini? Lalu saya datang ke dalam ruangan, saya tanya kepada penerima tamu saya. Karena penerima tamu saya ini yang menyebarkan surat undangan, ya. Saya tanya ke mereka, saya agak keras ngomong waktu itu. Siapa yang memberikan surat undangan ini kepada Bapak ini? Kita kan sudah sepakat bahwa kita tidak mau mengundang-undang dari gereja Advent. Kenapa sampai ada di antara kalian yang memberikan surat ini kepada Bapak ini? Pucat mereka semua. Kami tidak memberikan dia surat undangan, Pak Pendeta, Pak Gembala. Lalu siapa yang ngasih? Coba kalian jujur dulu. Kalau kalian jujur, kalian diberkati. Kalau kalian tidak jujur, kalian dikutuk. Sampai begitu saya. Marah saya kan. Lalu kami betul-betul kami tidak memberikan sehelai surat pun kepada Bapak ini. Atau begini, saat saya panggil Bapak itu tadi, ada nggak kira-kira di antara mereka ini yang memberikan Bapak surat undangan ini, surat undangan KKR kepada Bapak? Dia bilang juga tidak ada di antara mereka. Lalu siapa yang ngasih ke Bapak? Nah ini kan, saya nggak tahu. Yang penting ada orang bapak-bapak ngasih saya surat undangan. Berarti dalam hati saya bilang, ini malaikat yang ngasih ini. Di luar nalar. Makanya saya bilang, Mas, saya masuk Advent ini di luar nalar saya, dan di luar, betul-betul di luar pikiran saya, nggak pernah direncanakan. Tapi itulah yang terjadi. Makanya bahasa sekarang dibilang aneh tapi nyata. Ya, aneh tapi nyata. Dan itu yang terjadi dengan kehidupan saya. Nah, Bapak Ibu semua, saya bilang, walaupun demikian Pak, Bapak tetap tidak boleh masuk. Ya, Bapak tetap tidak boleh, Bapak harus pulang. Ya. Lalu dia katakan, ini gereja macam apa ini? Orang diundang-undang, sekarang diusir-usir. Gembalanya pula yang mengusir. Wah, terus sentak juga hatiku kan. Terus semakin keras aku ngomong dengan dia, semakin aku usir dia, semakin aku nggak suka dengan Bapak ini. Tiba-tiba, ya inilah bisikan Roh Kudus. Apalagi kami kan dari GB ini kan bisikan Roh Kudus itu sangat kuat. Ya, seperti ada yang berbicara dengan saya dari belakang, dibisikin, jangan hakimi, suruh masuk aja orang itu, jangan menghakimi, suruh masuk aja orang itu. Loh, ini kan dalam hati saya, ini jelas-jelas dari Yahudi ini, ngapain kita masukin orang pengacau, saya bilang dalam hati saya. Tapi semakin disuruh dari melalui bisikan itu, lalu hati saya luluh hati saya, Bapak Saudara, ya.
dan saya masukin dia, saya suruh masuk dia. Cuman saya katakan, Pak, sekalipun saya mengizinkan Bapak masuk di dalam ruangan KKR ini, ya, tapi ada satu persyaratan, Bapak duduk di belakang dan jangan pernah coba-coba Bapak bicara-bicara dengan jemaat saya, siapapun, kiri kanan muka belakang Bapak, tidak boleh Bapak bicara, karena saya tahu bahwa orang ini saya pasti tahu bahwa ini penginjil ini, ya, karena anggota gereja kita ini kan suka menginjil, ya kan. Saya takut kalau nanti jemaat saya lagi ikut lagi masuk Aten waktu itu. Lalu benar Bapak Saudara, teman-teman semua, saya suruh masuk dia dan saya ke depan, ya, saya duduk di depan dan sering saya noleh ke belakang, saya perhatikan dia. Betul, dia tidak bicara apa-apa, dia hanya diam, ya kan. Dia hanya diam saja. Dan orang-orang yang sakit di bawah tadi saya taruh di depan dekat mimbar dan berjalanlah KKR. Singkat cerita, selesailah KKR. Ya, saya berpikir begini, ini kesempatan untuk menanyakan dengan Bapak ini, kenapa sih gereja ini kok bagi kami kok aneh-aneh. Ibadah hari Sabtu nggak boleh makan yang enak-enak. Kan Tuhan bilang segala yang bergerak, itulah menjadi makananmu. Sampai teh kopi pun nggak boleh. Apalagi gereja ini. Jadi saya pengen tahu. Aku minta nomor HP-nya lah. Saya minta lah nomor HP Bapak ini, ya. Lalu saya juga minta alamat rumahnya dan tujuan saya hanya pengen tahu. Dan kalau saya sudah tahu, kalau saya dapatkan kelemahan-kelemahan dalam gereja kita ini, ya, rencana saya mau serang. Saya mau serang dan saya akan intinya saya mau serang. Ya. Tidak ada tujuan lain. Saya nanti masuk Advent, saya nanti mau jadi apa? Gembala pendeta di gereja ini. Tidak pernah ada. Intinya otak saya ini, kalau ada kelemahan-kelemahan dalam gereja ini setelah saya pelajari, saya akan serang. Itu aja tujuan saya. Lalu 2 hari setelah KKR selesai, ya, datanglah saya ke rumahnya. Ya, datang saya ke rumahnya pagi-pagi jam 10, lalu karena agak susah saya cari tempatnya, lalu sampailah saya di rumahnya itu jam 1 siang, setengah 1 lah. Ya. Lalu komunikasilah kami. Berdebat kusirlah kami. Ya kan? Tidak selesai. Ya. Semakin disampaikan doktrin-doktrin yang kita anut, ya sebenarnya dari Alkitab semua, semakin saya tentang dan saya masukin juga doktrin dari gereja karismatik. Debat kusirlah kami. Bayangkan dari jam 1 siang sampai kurang lebih jam 5, tidak ada penyelesaian, tidak ada hasil, adanya malah marah. Ya, sudah dikasih lagi makan saya, sudah dikasih lagi minum. Bayangkan, waktu saya datang ke rumahnya, yang saya minta apa? Ada kopi enggak? Di sini enggak ada kopi ya. Kenapa hanya air putih? Bayangkanlah, ya kan? Karena jujur dari dulu saya 10 menit itu harus ngopi, 10 menit ngopi, 10 menit ngopi. Kenapa? Sudah kecanduan. Kopi saya bukan kopi itu yang kopi susu itu, enggak apa itu, kalau kami istilahnya kurang nendang. Kopi hitam. Ya, kopi hitam yang kental dan yang pahit itu. Baru jos katanya. Itu kopi saya. Lalu dia katakan di sini enggak ada kopi Pak Pendeta. Nah, inilah yang membuat saya aneh, kenapa gereja kalian nggak boleh minum kopi, minum teh, itu kan enak gitu, bikin apa, segar ini otak gini, kalau habis minum itu kan otaknya segar, saya bilang. Ya kan. Dan apa yang terjadi, tidak ada penyelesaian. Di tengah-tengah kami debat kusir, dibawalah satu kutipan, ya, dibawa ke ruang nubuat, bahwa dia singgung tentang tanda binatang, ya. Dia singgung tentang tanda binatang. Tahu apa yang terjadi, karena mungkin saya sudah pusing kepalaku. Saat dia bilang tanda binatang itu, langsung emosi saya. Ya, langsung emosi. Saya pukul meja yang ada di depan saya itu. Ini di rumah orang, bayangkan. Seorang pendeta memukul meja di depan jemaat. Tumpahlah semua
itu air yang di gelas itu. Karena saya nggak terima. Oh berarti Bapak ini mengatakan kepada kami yang gereja hari Minggu ini binatang begitu. Padahal bukan itu tujuannya kan. Memang saya tidak tahu. Lalu bukan begitu maksudnya Pak Pendeta, Pak Gembala. Ya udahlah. Ini gereja kok membina-binatangkan orang. Dalam waktu itu saya katakan. Oh, kalau begitu ini panggil saya pendetanya. Panggil saya pendetanya. Siapa pendeta Bapak? Siapa gembala Bapak? Panggil saya ke sini. Saya tantang begitu. Oh, boleh. Lalu dengan senang hati dia telepon lah apa pendeta, gembala. Waktu itu gembala di Wisma Jaya ya, Wisma Jaya Bekasi ini. Dia pendeta Effendi Sianturi. Saya nggak tahu, teman-teman tahu, pendeta Roy tahu lah ya, pendeta Effendi Sianturi ya. Jadi itu bapak rohani saya itu. Itu yang membaptis saya dulu dan sekeluarga ya. Lalu bayangkan Bapak Saudara, ini lagi-lagi nanti kedatangan pendeta ini bagi saya ini mujizat, bagi saya ini di luar nalar tapi terjadi ya. Diteleponlah oleh Pastor Regar ini, gembala kita ini, pendeta Effendi Sianturi ini jam 5 sore ya. Padahal tempat tinggalnya bukan di Bekasi ini, di BSD sana, BSD Tangerang. Selesai dia telepon, jam 6 pas, ya datang pendeta itu. Secara nalar, dari BSD ke Bekasi itu cukup nggak 1 jam pendeta Roy? Nggak cukup. Dan lagi-lagi setelah saya renungkan, ini siapa yang bawa Bapak ini kok bisa 1 jam dari sana? Lewat di mana ini Bapak? Ya kan? Dan saya katakan yang bawa dia malaikat. Karena apa? Ada jiwa yang diselamatkan. Ya. Ini luar biasa. Ya. Lalu, jadi sudah dua. Kalau saya katakan ini mujizat. Dari yang pertama tadi tentang surat undangan, ya. Tiba-tiba dia terima surat undangan itu, ya. Padahal kami tidak pernah menyebarkan surat undangan ke gereja Aten. Yang kedua, pendeta Effendi Sianturi yang dari BSD hanya 1 jam ditempuh perjalanan sampai ke Bekasi. Kan tidak masuk akal itu. Tapi terjadi. Ya. Terjadi. Lalu datang pendeta itu dan kami komunikasi. Ya. Kami komunikasi, kami tanya-tanya, tukar pikiran, ya. Hanya ada 2 pertanyaan saya waktu itu. Pendeta, kenapa gereja kita, gereja Advent ini ibadahnya hari Sabtu? Dan kenapa tidak boleh makan yang haram-haram itu, termasuk teh dan kopi? Silakan jelaskan ke saya ingin tahu. Nah, padahal di dalam hati saya ada udang di balik batu, kalau sampai salah penyampaiannya, saya serang. Itu aja. Lalu pendeta itu, ya, dia tidak menjelaskan langsung. Dia tanya balik dengan saya. Lalu menurut pendeta, dia hari Sabat itu hari apa? Dengan gampangnya saya menjawab, ya hari Minggu lah. Hari Sabat itu hari Minggu. Lalu apa yang terjadi? Pendeta itu ketawa dengan saya. Dia menertawakan saya. Lah ini pendeta lulusan dari mana? Aduh, sakit hati saya waktu ditanya saya lulusan dari mana. Sudah bertubi-tubi. Menurut saya waktu itu sudah dibinatang-binatangkan. Ini kami sekarang nanya lagi dari mana sekolah saya lulusan mana. Saya katakan, ya pendeta, saya ini lulus tiga sarjana saya. Sarjana teologi STH, sarjana misiologi, dan sarjana pendidikan agama Kristus. Luar biasa, tapi kok sampai hari Sabat pun nggak tahu. Pernah belajar yang namanya bahasa Ibrani dan bahasa Yunani? Ya sudahlah pendeta. Ya kan? Ya kan seharusnya kalau sudah belajar itu sudah tahu dong artinya Sabat itu harusnya seperti apa. Ya. Diajarinlah saya. Pendeta tahu bahwa hari Sabat itu sesuai bahasa aslinya Sabato? Iya, tahu. Apa itu? Sabtu. Lah, itu tahu. Tapi kenapa tadi katakan hari Minggu? Bingung saya, Bapak Saudara.
Lalu bagaimana yang makanya saya tanya, saya katakan begitu. Jadi gini pendeta ya. Sebenarnya luar biasa pendeta ini, sekolahnya punya ijazah 3, luar biasa sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, ya. Dibawalah pelajarannya itu mulai dari penciptaan, ya, dijelaskan. Lalu kemudian sampai dia ke mana? Ke peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di Lukas pasal 23 dan Lukas 24. Ya, dibawalah pikiran saya ke sana. Lalu saya belum bisa paham, ya. Dikatakan waktu itu, coba perhatikan ayat ini mengatakan, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, ya, Yesus bangkit. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, ya. Lalu ini kan peristiwa tentang kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus, ya. Coba perhatikan pendeta. Diajar saya pelan-pelan. Ini kan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Ya. Hari apa Yesus lahir? Hari Jumat. Makanya ada Jumat Agung. Dan Alkitab katakan bahwa itu hari persiapan. Sabat hampir mulai. Ya. Dan ini saya nggak pernah tahu ini sebelumnya. Ya. Ya, saya nggak tahu sama sekali. Dijelaskanlah sedemikian rupa, ya, bahwa Alkitab bilang bahwa itulah hari persiapan dan sabat hampir mulai. Yesus dikubur antara jam 3 sore karena Alkitab katakan bahwa Yesus mati pada jam 3 sore. Ya. Lalu kapan Yesus dikubur? Kapan diturunkan dia dari apa? Dari salib. Ia antara jam 3 sore itu sampai jam 6. Itulah sebabnya dikatakan, ya, sabat hampir mulai. Ya. Lalu dikubur dia. Lalu pada hari minggunya dia bangkit. Karena sebelumnya dikatakan bahwa pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Dijelaskan sedemikian rupa dengan saya. Saya belum bisa mengerti. Ya. Tetapi karena saya sudah jam 9 malam, saya pulang waktu itu. Saya pulang. Apa yang terjadi Bapak Saudara? Di perjalanan saya melamun. Tuhan, ini yang benar kemana ini? Hari Minggu, kalau hari Minggu itu hari pertama, saya terima itu, ya, Ahad, Ekad, ya. Kalau hari Sabat, sebelum Sabat, sebelum hari Minggu, Sabtu. Sebelum hari Sabtu, Jumat, itu Jumat Agung. Aduh, putar pula otak saya, ya kan? Sabtu Minggu. Oleh karena saya waktu itu sedang dalam keadaan melamun, hampir saya ditabrak oleh truk dari belakang. Dan karena saya kaget, saya udah capek di perjalanan, saya berhenti di pinggir jalan dulu, saya cari minum kopi lagi. Minum kopi. Ya, dan biasalah ini kalau otak kami dulu sudah putek, sudah penuh, minum kopi, sasarannya kopi, ya, baru fresh. Kemudian itu sudah jam 10 malam itu, ya. Lalu saya lanjutkan perjalanan. Ya, waktu itu kami tinggal di Cikarang, ya. Lalu saya sampai di rumah jam 11 malam. Ya. Istri saya, Bu Pendeta Gia ini sudah gelisah dia. Kenapa nggak pulang-pulang? Kenapa belum pulang-pulang ini? Lalu biasanya kalau saya pulang, saya salam dia, saya biasa say hello dan bicara-bicara. Ini enggak. Saya langsung tidur, tangan di atas kepala. Ya. Bu Pendeta Gia ini berkata begini dalam hatinya. Ini kenapa? Ini suami saya. Ada apa dengan dia? Ya kan? Dan hal ini saya tidak bicara dengan dia. Ya. Saya tidak bicarakan dengan dia satu kata pun tentang yang saya alami. Lalu besok pagi saya pergi lagi melayani. Ya, 2-3 hari setelah itu kami lakukan lagi pertemuan dengan Pendeta Effendi Sianto. Kami bahas lagi mengenai sahabat. Terus bertemu terus, bahas mengenai apa?
apa namanya, tentang binatang-binatang yang haram. Lalu pada saat kami membahas binatang haram, agak lucu, ya, karena bagi kami bahwa segala yang bergerak itulah yang menjadi makananmu. Yang penting bergerak. Lalu apa yang terjadi waktu itu? Pendeta Effendi Syanturi itu berdiri dia di depan saya, dia joget, dia goyang dia, ya. Dikatakan, aku lagi goyang-goyang ini, makanlah aku. Apa maksudnya? Bagaimana saya bisa makan orang? Lah, tadi katanya pendeta, ya segala yang bergerak itulah yang menjadi makananmu. Lah ini saya goyang-goyang ini, makan saya lah. Ya enggak lah, emang saya kanibal. Loh ini yang benar yang mana? Katanya segala yang bergerak. Lah ini kan saya goyang-goyang. Kipas angin pun goyang-goyang. Ya kan? Mau dimakan itu. Tambah bingung saya. Lalu dia katakan, inilah kalau kurang pengertian, kurang pemahaman tentang satu ayat. Inilah kelemahan kita selama ini, katanya begitu. Ya, kalau kita comot-comot satu ayat dan itu kita jadikan menjadi apa? Senjata kita dan menjadi satu pegangan. Padahal belum tentu ayat itu pengertiannya seperti itu. Kita harus lihat latar belakangnya, ya. Kita harus lihat konteksnya ayat itu, ya. Makanya ada hermeneutik, ya. Makanya kita belajar pendeta ini hermeneutik. Begitu ya pendeta ya? Ya seperti itu. Lalu dijelasin dengan saya, ya. Dijelasin dengan saya. Itu dulu kenapa muncul ayat itu segala yang bergerak itu? Karena kan dulu itu kan Tuhan Allah memberikan kepada manusia pertama itu yang direkomendasikan oleh Tuhan Allah itu adalah makanan yang tidak bergerak. Apa itu? Buah-buahan, ya, sayur-sayuran, ya kan? Baru setelah itu segala yang bergerak itu adalah yaitu binatang-binatang itu, hewan-hewan itu setelah pasca apa? Air bah. Kan begitu. Tapi itu pun sebenarnya kalau kita mempelajari bahwa tidak ada kelanjutan ayat itu bahwa itulah menjadi makanan kita untuk selamanya, ya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh makan, tapi yang penting halal katanya gitu. Oke. Oh begitu. Jadi bukan berarti segala yang bergerak itu jadi makanan. Jadi latar belakangnya seperti itu, ya. Singkat cerita disampaikan seperti itu. Sebenarnya masih banyak penjelasan yang lain dari dia. Tapi saya singkat saja. Lalu saya sampaikan tentang bagaimana dengan Matius pasal 15 ayat 17. Segala sesuatu tidak ada yang haram, ya. Yang dari luar ke dalam tidak menajiskan, tetapi yang dari dalam itulah yang menajiskan, ya. Segala sesuatu dari luar, ya, tidak menajiskan, tetapi yang dari dalam yang menajiskan. Bagi kami waktu itu asalkan kita tidak muntah, ya, itu ini konsep kami. Kalau sudah muntah itu baru najis. Padahal sebenarnya setelah dijelaskan dengan saya bahwa itu hubungannya dengan apa? Adat istiadat Yahudi tentang apa? Pencucian tangan pada waktu apa? Sebelum makan, karena ada acara tersendiri bagi mereka waktu itu. Dan dijelaskan dengan saya seperti itu. Lalu tiba saya sampaikan lagi tentang ayat-ayat yang menurut kami ini boleh dimakan semua makanan itu. 1 Timotius pasal 4, ya, ayat 1 sampai 5, ya kan? Dikatakan di sana intinya asalkan dikuduskan dengan doa, ya bolehlah, ya kan? Ya, berarti didoakan katanya dikuduskan dengan doa. Kan ada itu. Lalu dikatakan dengan saya, pendeta, kalau ada saya taruh di sini segala jenis binatang haram, ada di sini B2, ada di sini B1, ada di sini apa lele segala macam, ya, ular, kelelawar, terus tiba-tiba saya pendeta doakan, ya, tiba-tiba berubah enggak apa ini binatang haram ini jadi kudus, dia jadi berubah jadi halal dia begitu, berubah enggak? Mau 100 tahun pun pendeta doakan itu binatang haram yang ada di depan di meja itu tidak akan pernah berubah jadi apa? Jadi halal. Ya. Bukan begitu pengertiannya pendeta. Itu pengertiannya tentang apa? Ya. Nasihat kepada Timotius dari Paulus sebelum dia pergi pelayanan, sebelum dia diutus oleh Paulus. Karena Timotius ini adalah anak buahnya, ya, dari Paulus. Lalu sebelum Timotius ini diutus oleh Paulus, dinasihatin dulu bahwa di kemudian hari, ya, di waktu-waktu kemudian nanti akan datang apa, ya, pengajar-pengajar sesat, ya, ajaran-ajaran setan. Mereka mengajarkan orang tidak boleh kawin, yang di dalam 1 Timotius 4 itu, ya, ada di situ.
tidak boleh kawin, ya kan? Tidak boleh memakan makanan yang diciptakan Allah, ya kan? Makanya sampai sekarang ini ada yang tidak boleh makan sapi. Ya, ada beberapa daerah yang tidak boleh makan sapi, dihalalkan dikeramatkan itu sapi. Benar ya? Ya. Makanya terus dikatakan lagi tidak boleh melarang orang kawin, ya. Karena ada agama mana yang kita tahu itu siapa yang melarang anggotanya tidak boleh kawin, ya? Ada. Ya. Ya, ada. Ya, pecahan dari Protestan itu, ya. Oke. Ya. Lalu kemudian terakhir asal didoakan menjadi kudus. Jadi itu ajaran setan-setan. Dan Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius bahwa itu harus kamu meluruskan itu, ya. Dan ini yang terjadi sampai sekarang ini. Memang ada nyata di tengah-tengah kita. Dan saya baru mengerti, oh iya ya. Semakin saya belajar, semakin saya terus bertemu dengan pendeta ini, semakin mengerti saya. Dan singkat cerita, sudah hampir 3 bulan ini, ya, bertemu terus kami. Karena saya sudah mantap, sudah semakin mengerti, lalu saya bertanya dengan dia, kalau seandainya ada yang mau masuk Advent, saya nggak bilang saya, masih gengsi saya kan, masih gengsi. Padahal itu dari saya. Kalau seandainya ada yang mau masuk Advent, persyaratannya apa? Ya, persyaratannya nggak susah. Ya, akui dosa, dibaptis, ya sudah. Ya, yang penting menerima kebenaran ini, akui dosanya, ya. Sebelum dibaptis ada KKR kita, udah selesai. 3 hari, 3 malam atau 1 minggu, tergantung dari jemaat. Oh, begitu. Mengakui dosa bagaimana? Ya kenapa harus dibaptis lagi? Ya harus dibaptis lah. Dibaptis selam. Dibaptis selam. Saya juga sudah dibaptis selam. Ya, bahkan saya sudah 2 kali dibaptis. Baptis percik di Protestan, baptis selam juga di GBI waktu itu. Apalagi ini baptisan? Pakai air apa? Pakai air susu kali ya dalam hati saya. Pulang saya nggak terima. Ya ini ada aja. Inilah setan ini. Lagi-lagi setan itu mengganggu pikiran saya. Pulang saya tanpa pamit dengan dia, dengan hati dongkol, sampai di rumah saya. Saya berpikir, apa lagi ini gereja ini? Sudah bagus-bagus diajarin saya, tapi kok disuruh harus baptis? Kan saya sudah dibaptis 2 kali. Kok saya harus dibaptis lagi? Kan sudah dibaptis. Jadi malas, ya malas saya waktu itu. Tapi di tengah-tengah kemalasan saya itu, pendeta Sianturi ini, Effendi ini, dia selalu berdoa dengan saya. Dia berdoa dan puasa. Dia gumuli, ya. Dan semakin dia berdoa, hati saya ini semakin tidak tenang. Ingin bertemu dia dan ingin tanyakan kenapa saya harus dibaptis. Dan betul Bapak Saudara, waktu itu saya telepon dia 2 minggu setelah itu saya telepon dia, ya. Dan saya telepon dia udah mau saya pencet itu tombol, teleponnya yang duluan masuk ke HP saya. Dalam diri saya, ini apa ini? Ada kontak batin ini. Lalu saya katakan, pendeta tadi saya rencana mau telepon pendeta, kenapa? Malah pendeta yang duluan telepon saya. Dia ketawa dengan saya, berarti kita satu hati kita. Ya, bagaimana kabar? Ya, kenapa nggak ada berita? Udahlah kita jangan bicara di telepon ini, kita bertemu aja lah. Lalu bertemulah Kak. Saya tanya dengan dia, pendeta kenapa saya harus dibaptis? Saya kan sudah dibaptis 2 kali. Saya dibaptis di percik di gereja BNKP atau Protestan. Saya dibaptis dari bayi. Dan saya tahu bahwa itu kurang benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya tahu. Maka waktu itu saya juga sudah dibaptis secara selam di gereja Bethel Indonesia. Apalagi, kenapa saya harus dibaptis lagi? Lalu dikatakan dengan saya, pendeta, apa artinya baptisan? Bukankah baptisan itulah tanda pertobatan? Sekarang pertanyaannya, apakah pendeta sudah bertobat setelah dibaptis selam? Ya sudahlah. Kemarin kita buktikan. Apa itu bertobat dari mana kita? Ya bertobat dari dosa. Dosa itulah pelanggaran hukum Allah. Seperti sudah kita pernah pelajari beberapa waktu yang lalu. Dosa kan pelanggaran hukum Allah. Ya. Jadi kalau kita berdosa, kita harus bertobat. Sekarang pertanyaannya, apakah pendeta dia sudah bertobat? Nyatanya belum. Pendeta masih berhari Minggu.
Padahal kan hari Minggu itu bukan hari Sabat. Nyatanya padahal itu masuk di dalam 10 hukum. Padahal tadi katanya bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Hukum Allah itu kan salah satu diantaranya hukum Sabat. Menurut pendeta waktu itu bahwa hari Sabat itu hari Minggu. Itu kan sudah salah. Apakah itu namanya pendeta sudah bertobat? Bukankah pendeta juga suka mengkonsumsi binatang-binatang yang haram? Bukankah Alkitab berkata bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tapi nyatanya pendeta masih mengkonsumsi itu. Itu kan dosa. Bukankah pendeta masih merayakan hari Natal? Bukankah pendeta masih merayakan hari Paskah dan hari-hari besar yang lain? Bukankah itu dosa? Kenapa pendeta mengatakan bahwa sudah bertobat? Oh, dijelasi sejelas-jelasnya dengan saya itu. Terbukalah hati saya. Oh iya juga ya. Ternyata tanda pertobatan. Kalau sudah bertobat, nyatanya saya masih melakukan ini itu. Oh iya ya. Jadi bagaimana saya? Ya, iya kalau mau dibaptis ya dibaptis. Berarti saya dibaptis. Ya silakan, tidak masalah. Oke kalau begitu. Waktu itu saya nyatakan saya mau dibaptis. Tapi pendeta itu katakan, jangan dulu, tahan dulu. Kok tahan? Ini kan saya mau ini. Masih ada tanggung jawab pendeta. Berapa orang yang tinggal di rumah pendeta? Ya ada istri saya, ada pembantu saya. Bagaimana anak-anak? Anak-anak saya masih kecil. Waktu itu 2014 itu anak-anak saya masih SD, yang satu masih TK. Ya kan? Oh gitu. Berarti kalian di rumah 3 orang yang dewasa. Iya, ajarilah mereka. Ajarilah istrinya, ajarilah pembantumu itu. Aduh berat. Jangan, saya nggak mau tahu itu berat atau gampang. Yang penting itulah tugas pendeta dulu. Ajari mereka supaya jangan hanya pendeta yang selamat. Ya, oke. Pulang saya ajarilah istri saya dan pengasuh anak saya itu. Saya katakan dengan ibu pendeta dia, Mami, sepertinya kita ini sudah salah. Salah apa sih Pak? Iya, kita bertuhan ini sudah salah ini. Salahnya apa? Ya kita harus ikut Tuhan dengan benar. Kita harus berhari Sabat dengan benar. Ya kan kita sudah berhari Sabat hari Minggu. Bukan hari Minggu. Itu nggak sesuai dengan Alkitab itu. Yesus kan ibadahnya hari Sabat. Nggak ada itu apa itu Yahudi itu. Nah begitu kan. Jadi Bu Pendeta tidak mau. Oke, saya tidak paksa. Terus hari berikutnya saya akan sampaikan lagi. Saya sampaikan lagi dengan mereka. Pagi, malam, pagi, malam, pagi, malam. Pagi, malam. Hampir 1 bulan lebih itu saya ajari. Belum mampan juga. Bapak ini ada-ada aja. Iya, tapi kita harus ikut Tuhan dengan benar. Ya, kita harus masuk Advent ini. Ini gereja yang benar. Ya. Nggak mau saya. Aku nggak kuat nggak minum kopi. Aku nggak kuat nggak minum teh, kata istri saya. Karena orang Jawa kan suka minum teh. Ya kan? Nanti bisa itu. Kalau kita mencintai Tuhan pasti bisa. Dan singkat cerita, ya walaupun hati istri saya itu dalam keadaan sebenarnya belum terlalu puas dia katakan oke lah saya ikut Bapak. Ya, kalau Bapak maunya seperti itu, ya bagaimanapun saya ikut suami. Pada waktu dia katakan bahwa dia mau, dia siap, ya. Lalu saya sampaikan kepada pendeta Sianturi tadi, kami sudah siap Pak Pendeta, 3 jiwa kami siap dibaptis. Wah, senang sekali hati pendeta itu. Lalu diatur dialah, dibikin KKR celebration waktu itu 3 malam, dan pada hari Sabatnya kami dibaptis 3 orang. Ya, saya, istri saya, dan pembantu kami itu. Puji Tuhan. Nah, tidak selesai sampai di situ. Pendeta Effendi Sianturi katakan dengan saya, Pendeta, ini belum selesai. Masih ada tugas lain. Apa itu? Pendeta kan punya jemaat. Jemaatnya kan banyak. Minimal separuhlah pendeta Injili itu. Yang 400 orang itu, jiwa itu. Minimal 200 orang. Injililah mereka. Saya nggak mau tahu, terserah. Mau caranya kayak apa, yang penting sampaikan ini pelajaran ini. Rencana kami waktu itu, kami sudah rencanakan. Kalau bisa terkumpul kurang lebih 30-40 orang yang sudah siap, yang sudah matang, kami akan bawa mereka ke puncak. Kami akan bikin KKR di sana 3 malam, dan di sana kami akan baptis mereka. Rencananya begitu. Dan setelah itu nanti kami akan buka 1 cabang
dan rencananya pendeta itu nanti saya jadi TSPM melayani di situ, rencananya begitu. Saya lakukanlah. Dari hari ke hari saya melawat sambil bawa pelajaran Alkitab tadi. Saya ajarin tentang sahabat, saya ajarin tentang apa? Tentang yang haram-haram. Lama-lama jemaat saya bertanya-tanya, ini kenapa ini ajarannya pendeta kita ini, gembala kita ini kok sudah lain? Kok sahabat-sahabatan, haram-haraman ini? Ya kan? Akhirnya satu dengan lainnya pada bertanya-tanya. Singkat cerita, ya, sampailah itu di telinga majelis jemaat. Wah, ketua majelis kami emosi, dia marah, dia ya, ini sudah ajaran Advent ini ya, kenapa gembala kita begini? Lalu dibikinlah satu rapat majelis, dibuatlah undangan, kita rapat hari Kamis jam 8 malam, karena kan Pak pada pulang dari kantor ya, waktunya ya jam segitu ya. Kita harus kumpul, ada satu hal yang harus kita selesaikan. Ini tentang apa? Sesuatu waktu itu tidak disebut dulu. Yang penting ada satu hal yang harus kita selesaikan. Betul. Kumpullah semua anggota majelis sampai apa? Pelayan-pelayan ya, bagian-bagian yang lain. Ya, kumpullah itu kurang lebih 20 orang waktu itu. Dibikin meja mudar. Datang saya. Ya, Salom, Horas datanglah. Saya salam. Ya, biasanya kalau saya salam mereka bersuka cita, tapi beda waktu itu, beda. Ya, apalagi ketua kami sudah beda, 2 orang ketua kami. Ketua ini kami ada dari orang kita Batak dan ada dari Jawa. Ya, lalu orang ketua kita yang dari suku Batak ini membuka satu pembicaraan bahwa malam ini kita akan bahas satu tema, satu pokok bahasanya itu apa, tentang gembala kita. Ini sudah kedengaran ini. Tapi saya santai karena kebetulan surat baptisan saya juga saya bawa di tas saya. Ini nanti saya tunjukin aja supaya mereka percaya, ya kan? Lalu ditanyalah ketua satu ini, pendeta, ya, gembala kami yang kami kasihi, yang kami hormati, apakah benar informasi dari jemaat bahwa pendeta mengajarkan ajaran-ajaran lain dengan mereka, mengajarkan sahabat dan mengajarkan binatang-binatang haram? Apakah pendeta sudah masuk Advent? Saya tarik nafas. Saya nggak langsung jawab dulu. Beri aku hikmah-Mu ya Tuhan. Lalu saya berdiri. Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang saya hormati, Pak Ketua dan semua jajaran. Terima kasih atas pertanyaan yang baik yang sudah disampaikan. Ya. Atas pertanyaan dari Pak Ketua, saya mau menyatakan bahwa memang itu benar. Wah, waktu saya katakan bahwa memang itu benar, apa yang terjadi, Bapak Saudara? Itu semua anggota rapat, anggota majelis itu ngamuk dengan saya. Satu orang lah yang angkat kursi mau lempar ke saya. Ya, udah mau dilempar itu. Mungkin kalau sampai lepas itu bonyok juga kepalaku. Ya kan? Tapi beberapa teman yang lain bilang, jangan, itu gembala kita, ya, jangan begitu. Ya, karena emosi mereka. Ya, ternyata pendeta diam-diam menginjili jemaat ini, membawa ke Advent. Itu yang buat mereka emosi. Saya diam, saya santai. Lalu situasi sudah kacau. Lalu saya katakan, Bapak, saya harap Bapak duduk dulu. Saya masih gembala di GBI. Bapak diam, saya bilang. Karena saya punya kuasa kan. Bapak diam, semua diam. Saya mau bicara. Saya jelaskan. Dan itulah kesempatan saya menginjil dengan anggota majelis saya waktu itu dan jajarannya semuanya. 20 orang lebih. Meja bundar, bayangkan. Saya sampaikan dari A sampai Z. Saya memang sudah masuk Advent. Kalau tidak percaya, ini buktinya saya sudah masuk Advent, saya sudah dibaptis. Ini surat baptisan saya. Dan betul, saudara, semakin marah mereka waktu saya tunjukin surat baptisan saya.
rencananya mau disobek-sobek itu. Oh, nggak boleh. Ini hak saya. Ya, Bapak jangan bertindak keras dengan saya. Saya masukin lagi, saya selamatkan juga kan, itu surat baptisan saya nanti disobek juga kan. Ya kan? Lalu mau semakin ngamuk mereka. Semakin ngamuk, ada yang mau dekatin saya, mau hajar saya, ditahan. Saya diam aja. Paling kalau saya dihajar kan hukum berbicara kan. Ya kan, hukum berbicara. Kenapa takut? Tapi itu tidak terjadi. Lalu saya dengan beraninya, dengan kuasa Roh Kudus ya diberikan kepada saya waktu itu. Saya injililah mereka itu, saya sampaikan. Saya tidak kemana-mana. Saya masih Kristen yang Tuhan saya Yesus Kristus yang beribadah hari Sabat. Katakan begitu. Saya jelasin. Saya mengikuti hukum Allah. Ya. Kalau dikatakan bahwa haram halal itu memang ada. Saya jelasin sejelas-jelasnya dengan mereka. Tapi walaupun saya jelasin sejelas-jelasnya, memang kalau sudah orang marah, kalau orang sudah nggak suka, itu nggak masuk, tetap saja dibilang Farisi, tetap saja dibilang ahli Taurat, apalagi Yahudi, Yahudikanlah saya. Terserah Bapak Ibu. Yang penting itulah adanya. Saya masih Advent. Saya bukan Yahudi. Saya GEA. Saya gembala GBI. Ya, saya bilang itu. Saya bukan Yahudi. Saya bukan ahli Taurat. Saya bukan Farisi. Saya GEA. Saya katakan begitu. Akhirnya karena situasi semakin memanas, lalu berdirilah ketua jemaat kami yang ketua 2 kami, orang Jawa. Dia katakan, Bapak Ibu semuanya, halus orangnya. Kita jangan ributkan hal ini. Bagaimanapun Pak Gembala kita ini adalah yang membesarkan gereja kita ini. Dan memang awalnya gereja kami ini, gereja GB ini sebelum saya masuk sedikit jemaatnya, tapi setelah saya masuk banyak jemaatnya karena saya rajin menginjil ya, di rumah-rumah sakit ya, di rumah-rumah orang ya. Dan memang pertumbuhannya pesat. Bagaimanapun ini gereja kita ini ya, banyak yang pendeta kita ini lakukan sampai seperti ini sekarang. Kita jangan marah-marah dengan Pak Pendeta kita ini, Pak Gembala kita ini. Kita kasihlah waktu untuk Pak Gembala kita ini kurang lebih 2 minggu ke depan. Tujuannya adalah mana tahu Roh Kudus menjamah hati Pak Gembala kita ini, kembali ke jalan yang benar, bertobat dia. Wah, dalam hati saya ini, jadi maksud kalian ini saya udah murtad begitu. Saya ketawa aja dalam hati, aduh ampun. Lalu bagaimana? Oh, ada yang bilang, oh nggak bisa. Mulai besok kita akan bikin surat, kita akan kirim ke sinode supaya pendeta kita ini diberhentikan alias dipecat. Oh janganlah. Tolong dulu kita kasih Pak Gembala kita ini 2 minggu ke depan. Kita doakanlah, kita doa puasa lah supaya kembali ke jalan yang benar. Dalam hati saya, ini sekarang pun mau dipecat silakan kok, nggak masalah bagi saya. Lalu saya berdiri, Bapak Ibu semua yang saya kasih, terserah. Mau sekarang dibuatkan pun surat, mau besok mau dikirim ke sinode untuk dalam artian pengaduan supaya saya diberhentikan. Saya sudah siap. Kan tadi Bapak Ibu sudah tahu bahwa saya sudah dibaptis. Tidak mungkin lagi saya kembali. Bahasa lain katakan tidak mungkin lagi saya menjilat ludah saya yang sudah jatuh ke lantai. Tidak bisa. Ini sudah total komitmen saya. Saya ikut Tuhan. Ya. Kalau sekarang ini pun dipecat siap saya. Jangan Pak Pendeta, kami masih sayang kepada Pak Pendeta. Sampai nangis itu ketua 2 kami itu, jangan Pak Pendeta. Kalau boleh jangan ya kami doakanlah. Ya mintalah kuasa Roh Kudus. Ya banyaklah berbahasa roh katanya. Memang kalau GB ini kan suka bahasa roh, ya kan? Walaupun saya nggak bisa bahasa roh, ya. Ini apa bahasa roh itu kan? Lalu, jadi Bapak Saudara ini selingan ini. Walaupun saya melayani di GBI, di Protestan, di karismatik, ya. Tapi saya ini bukan lulusan dari sekolah GBI. Saya lulusan dari apa? Dari Protestan.
Ya kan sekolah saya sekolah tinggi teologi Injili Jakarta. Kan Protestan punya itu yang Injili itu. Ya kalau kalau GBI kan sekolah sekolah orientasi melayani, ya kan. Ada tersendiri. Kalau saya nggak lulus dari sana, makanya ketika saya di GBI banyak hal-hal yang tidak masuk di akal saya, termasuk bahasa roh. Suatu saat ini kesaksian ya sekilas ya, ya. bagi gereja karismatik ini ada istilah kita kepenuhan roh. Tanda-tanda orang yang kepenuhan roh itu adalah harus bisa berbahasa roh. Nah, saya ini kan nggak punya karunia berbahasa roh. Tuhan. Jadi sehingga saya ini sering dipanggil bahwa pendeta yang belum dipenuhi Roh Kudus katanya. Sering saya dikatakan begitu. Oh, ini yang membuat saya kadang-kadang berdebat dengan teman-teman gembala GBI ini. Lalu karena saya sudah tidak kuat mendengarkan, dalam hati saya muncul ide, toh juga bahasa roh ini kan tidak ada yang mengerti, ya kan? Bahasa lain katanya kan, sikil-laba-laba, bapak-bapak itu apa segala macam lah, sikil-laba-laba, ya, laba-laba, sikil-sikil kan bahasa Jawa apa? Kaki laba-laba, sikil laba-laba, oh ini laba-laba ini. Nanti kena juga nanti di muka kita laba-laba ini semua gatal muka kita kan. Lalu oke, karena ini bahasa yang tidak dimengerti, pada saat saya memimpin satu ibadah, ya kan? Karena otak saya sudah ini belum penuh Roh Kudus katanya, saya pakailah bahasa nias. Saya berdoalah pakai bahasa nias yang pedalaman, yang sama sekali orang nggak ngerti. Saya pun kadang-kadang nggak ngerti, karena bahasa pedalaman benar. Soalnya pakai bahasa nias, soalnya enggak, masuk begitulah. Tiba-tiba bersoralah semua jemaat, ketawa mereka, haleluya, pendeta dipenuhi Roh Kudus. Dalam hati saya, nggak salah, saya kan pakai bahasa saya. Dan tahu apa yang terjadi? Tersirat nama saya, pendeta Kia sudah dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus apa? Roh Kudus barangkali. Ini bahasa saya, ya kan? Bahasa saya nggak salah. Aku nyembah Tuhan sebut pakai bahasa saya. Tapi bagi mereka itu bahasa Roh Kudus katanya. Ketawa saya sampai saya kalau ingat itu ketawa saya. Ya kan? Dan semakin tenar saya. Lalu Tuhan tahu barangkali ya, kalau lama-lama di sini sudah dosa kau tambah dosa lagi nanti bohong. Lalu tiba-tiba itulah tadi kesaksian awal waktu KKR itu. Ya, disitulah awal mulanya saya masuk Advent ini ya, waktu KKR kami itu waktu datang orang Advent itu kan, itu dah awal mulanya tadi. Ya Tuhan tahu kali, wah ini jangan lama-lama di sini, semakin kacau hidupmu nanti, sudah jadi hamba uang nanti, terus bohong-bohong lagi bilang bahasa roh padahal bahasamu sendiri. Ya kan. Lalu itu selesailah itu ya, kita jangan lanjutkan nanti lama itu. Lalu sampai di mana tadi saya terakhir ya, masih ingat? Jadi blank saya. Surat. Surat. Lalu saya simpan surat baptisan saya, takut di apa juga kan, disobek juga nanti segitu banyak orang, satu banding 20 orang, habis juga saya, ya kan, nggak ada istilah roh kudus di situ, kalau diikat tangan saya kan habis juga saya. Lalu saya simpan. Lalu tiba-tiba selesai rapat, intinya 2 minggu dikasih waktu saya untuk berpikir dan bertobat. Lalu pulang saya, dalam hati saya, bertobat dari Hong Kong, saya sudah jadi Advent kok ya. Apa yang terjadi? Tidak ada 2 minggu, datang telepon dari sinode, dari sekretaris kami. Ternyata 2 hari setelah itu mereka itu rapat ulang, rapat tertutup, membicarakan saya. Ternyata memang yang mereka tahu itu informasi yang mereka dengar dari jemaah itu hanya sebagian, baru beberapa jemaah yang melaporkan. Padahal sebenarnya sudah banyak sekali yang saya injili, saya ajari, lebih dari 200 orang. Waktu itu datang semua informasi itu, tambah ngamuklah semua apa itu tadi, majelis kami. Rapat tertutuplah mereka tanpa saya diundang. Diputuskanlah mengirim surat ke sinode.
Lalu sinode terimalah surat itu, pengaduan mereka itu, dan sinode marah-marah. Dan apa yang terjadi? Saya dipecat tanpa hormat lewat telepon. Bayangkan, di telepon saya waktu itu jam 8 pagi. Halo, halo pendeta ya. Dengan nada orang Batak kan. Saat kami dengar pendeta sudah bikin masalah di gereja di Bekasi. Iya, ya kenapa? Masalah apa? Jangan banyak ngomong lah. Marah-marah dia. Ini sudah bikin huru-hara di gereja Bekasi, mengajarkan anggota gereja tentang advent-adventmu itu sama haram-haram itu. Apa itu? Nggak ada di gereja kita seperti itu. Oleh karena itu, karena sudah melanggar aturan kita, ya sudah melanggar prinsip-prinsip dalam apa gereja GBI, bahwa tidak boleh mengajarkan ajaran-ajaran yang lain, maka kami nyatakan dan sudah putuskan, ya beberapa hari yang lalu di sinode, ya seluruh jajarannya bahwa pendeta Gia sudah tidak bisa lagi, tidak berhak lagi apa melayani di GBI. Segitunya dalam hati saya katakan, Pak Pendeta, saya sudah katakan kemarin waktu rapat majelis di jemaat, saya siap dipecat, saya siap dikeluarkan saat itu juga, tapi mereka memberikan saya waktu 2 minggu. Ini belum ada 2 minggu, kenapa sudah hati telepon saya? Sudahlah, yang penting kami sudah menerima pengaduan yang luar biasa dari jemaat. Oke, kalau begitu, saya siap menerima putusan dari sinode. Dan memang saya sudah siap dan tidak jadi masalah kalau saya dipecat, karena memang saya sudah bulat masuk gereja Advent hari ke-7. Justru saya berdoa kepada Bapa, ya, kepada Bapa di surga, karena saya ini bukan masuk di gereja lain, saya ini bukan masuk Islam, saya ini bukan murtad, saya adalah masih umat Tuhan Yesus Kristus yang beribadah hari Sabat. Saya berdoa, justru Bapak juga kalau mau mengikut saya, mengikut iman saya katakan Bapak lebih baik nanti di waktu-waktu akan datang. Sudahlah, jangan banyak ngomong. Ini sudah serius ini. Kamu pendeta malah bikin apa? Tambah pusing kepala saya. Udah mempengaruhi seluruh jemaat. Pendeta mempengaruhi pikiran saya. Udah. Nggak ada lagi. Mulai sekarang keputusannya pendeta tidak lagi berhak melayani di gereja GBI, di kota Bekasi dan dimanapun. Oke. Siapa takut, saya bilang. Siap. Bapak Ibu semua dipecat tanpa hormat, tanpa ada pesangon. Tanpa ada pesangon. Bayangkan, saudara. Hanya untuk mengikuti Yesus. Hati saya tenang. Saya berhari Sabat ke gereja dengan keluarga, dengan pembantu saya, santai-santai. Tanpa memikirkan bagaimana kehidupan kami, ekonomi kami nanti ke depan. Santai-santai aja. Kayak orang, inilah kalau orang sudah mencintai Tuhan itu, Paulus katakan seperti orang gila kita mengikuti Tuhan ini. Itulah wasal, nggak pernah berpikir bagaimana nanti dapur saya. Kalau otomatis tidak dapat pemasukan dari GBI. Lu saya santai aja. Udahlah, terjadilah. Lalu jemaat, ya, jemaat Wisma Jaya mengangkat saya jadi TSPM gereja, TSPM jemaat. Dengan dikasihlah income saya, ya, salary saya waktu itu. Tahu saya omong lah. Sekali jalan pun sudah habis. Tidak cukup untuk kehidupan pentaroi. Benar. Sementara semakin berjalannya waktu, dapur kan harus apa nyala. Sementara yang diterima tidak sesuai dengan harapan. Apa yang terjadi? Bu Pendeta Gia itu bilang, Papi, dapur nggak nyala-nyala terus ini. Nggak ngebul ini dapur. Gimana kita ini? Kembalilah kita ke GBI. Bahasa itu nggak boleh keluar dari mulut mama. Kita sudah ambil keputusan ikut Tuhan. Apapun yang terjadi, hidup mati saya di dalam Tuhan. Saya katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mati pun aku di dalam gereja ini, karena ini gereja yang benar. Saya siap, saya katakan. Tapi memang dasar istri ini masih pakai perasaan penjaroi. Masih takut, lapar, begitulah. Saya kuat-kuatlah istri saya, Bu Pendeta itu. Bagaimana tidak? Yang didapat dari gereja tidak seberapa. Ya memang Bu Pendeta waktu itu mengajar TK, tapi tidak seberapa gajinya. Ya kan?
Baru nanti beberapa tahun kemudian baru diangkat dia jadi pegawai tetap yayasan dan gajinya sudah besar sekali, ya. Dan itu nanti ditinggalkan dia. Lalu ditambah lagi anak saya waktu itu berdua itu kan sekolahnya di sekolah yayasan Kristen. Uang sekolah besar. Pada waktu kami masih di GBI tidak terasa. Tidak terasa. Lalu setelah keluar dari GBI, apa yang terjadi? Tidak bisa bayar uang sekolah. Ngenes hati saya, saudara. Biasanya semiskin-miskinnya saya dari Pulau Nias, ya. Saya tidak pernah ujian di aula. Tapi anak saya, karena saya belum bayar uang sekolah anak saya berdua itu, Peter dan Esther itu, ujiannya di mana? Di aula. Tersendiri. Hati saya menangis, oh Tuhan. Sebegininya lah yang kami alami. Tapi Tuhan mendengarkan jeritan hati kami. Pagi, malam, pagi, siang, malam kami berdoa. Waktu pagi, ya Tuhanku. Begitu-begitu terus kami. Sampai muncul, tibalah saatnya mujizat Tuhan terjadi. Tiba-tiba adalah salah seorang umat anak Tuhan yang tidak pernah kami kenal dan tidak pernah kami sampaikan hal ini. Masalah kami dengan siapapun. Datang dia ke sekolah anak kami, melunasi semua uang sekolah yang menunggak itu. Semua. Dan tahu apa yang terjadi setelah saya dipanggil oleh kepala sekolah. Hati saya begitu senang dan bercampur kepada istri saya, Bu Pendeta. Nangis dan ketawakan. Oh, terima kasih Tuhan. Saya katakan kepada istri saya, ingat apa yang saya bilang? Semakin kita cinta Tuhan, Tuhan itu akan lakukan mujizat. Semakin kita mencintai dan betul-betul mengasihi dia, Tuhan akan buka jalan. Mama lihat, segitu banyak uang sekolah anak kita ini yang nunggak dibayar semua oleh seseorang ini. Dia tidak menyebutkan namanya. Luar biasa. Dan mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Dan singkat cerita, Bapak Ibu semua, kami ya dipanggil dari conference untuk tes PM di conference 2 tahun. Jadi saya itu tes PM 3 tahun. Setelah selesai tes PM conference, ya waktu kami buka cabang di daerah Cikarang itu, sekarang cabangnya masih cabangnya apa? Jemaat apa itu? Jemaat Getsemani Lipo Cikarang. Jemaat Getsemani Lipo Cikarang, ya. Kami yang buka itu, ya, saya yang buka itu dan saya melayani di situ. Lalu conference melihat, saya nggak tahu lah apa yang dilihat. Lalu saya ini diutuslah ke UNAI. Diutus ke UNAI. Disekolahkanlah ke UNAI 2 tahun. Ya. Mengambil persamaan ya. Doktrin penting kita ya. Lalu selesailah itu. 2018 saya ditempatkan di cabang, pertama sekali di cabang Sekolah Sahabat Tiga Raksa di Tangerang. Ada jiwa di sana? Nggak ada jiwa. Kosong. Cuma gedungnya doang yang ada ruko. Nggak ada jiwa. Saya bilang, ini saya melayani siapa ini? Itulah tugasnya pendeta. Saya menginjil di sana. Tahu apa yang terjadi? Terjadilah pertumbuhan. Banyak jiwa dimenangkan di sana. Lalu tahun keduanya, saya ditambahkan pelayanan saya di jemaat Citra Raya. Ya, 2 tahun saya di jemaat Citra Raya, 2 tahun saya di cabang, jadi 4 tahun saya di sana. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk 2. Apa yang terjadi? Pada waktu kami melayani di cabang Sekolah Sahabat Tiga Raksa itu, ada satu hal yang terjadi dalam hidup saya. Ya, datanglah mertua saya waktu itu, yang pendeta, ikut dia ibadah. Waktu itu saya menyampaikan firman Tuhan menyinggung tentang hari Sabat. Dan apa yang terjadi ketika saya turun dari mimbar, itu mertua saya itu ngamuk-ngamuk sejadi-jadinya, menuding-nuding saya sampai ujung jarinya itu kena di dada saya, mengyahudikan saya, mengfarisikan, dasar Yahudi, menjelek-jelekan gereja di hari Minggu. Bapak ini kan gereja hari Minggu, kenapa kamu apa menjelek-jelekan gereja kami? Saya tidak menjelek-jelekan Pak, tapi itu kebenaran. Semakin menjadi-jadi dia di depan jemaat. Semua jemaat kaget dan saya hanya diam. Dan apa yang terjadi? Saya terus berdoa. Setelah dia turun, saya berdoa, sujud di hadapan Tuhan. Ampuni mertua saya. Saya ingin mertua saya diselamatkan seperti yang
Kau menyelamatkan saya, Tuhan. Meneteskan air mata saya. Ya, bayangkan di depan jemaat itu dituding saya, pendeta. Sampai ujung jarinya itu kena di dada saya. Dan saya hanya diam. Saya pakai cara Yesus. Dan apa yang terjadi sampai sekarang? Mertua saya itu sering ke rumah dan sering ikut ibadah di gereja kita, baik di Tangerang maupun di Bekasi ini. Ya, dia sayang dengan saya. Ada banyak buku-buku saya sampaikan, saya kasih dengan mertua saya dan itu dibaca. Saya doakanlah. Suatu waktu dia akan terima kebenaran ini dan bersama-sama dengan kita. Singkat cerita, kami ditempatkan lagi, dipindah ke Bekasi ini, ya, di Jemaat Bukit Sion. Dan sampai sekarang pelayanan berjalan dengan baik, banyak jiwa dimenangkan. Nah, tahun ini kami cetak 10 jiwa, ya, didoakan supaya jiwa-jiwa itu tetap setia kepada Tuhan. Jadi itulah sekilas, ya, kesaksian saya yang panjang lebar ini. Berapa? Sudah lama ya, sudah sudah 5:30, ya kan? Tidak terasa ya. Jadi semoga kesaksian ini, ya, menguatkan kita. Ya, intinya kita dipanggil Tuhan dengan caranya sendiri, dan kalau Tuhan sudah memanggil kita, ya, ikutlah Tuhan dengan segenap hati, ya, dengan sekuat tenaga, dan layanilah Dia. Anak muda kami, mari kita melayani dengan sepenuh hati, memberikan diri kita untuk Tuhan. Ya, segala jerih lelah kita, Alkitab katakan, tidak akan sia-sia, ya, karena Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Selamat sahabat, Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Julisan Agea atas kesaksian yang telah dibawakan, ya. Itu panjang perjalanan sampai pendeta menjadi gembala di Advent. Sebelum kita tutup sahabat, kita masih memiliki waktu 10 menitan kurang lebih. Sesuai rundown sih ini, nextnya pendeta nih. Pendeta Roy Bitoy, saya persilakan. Nandito, karena tinggal 10 menit, mungkin ada yang mau bertanya kepada Pendeta Gea. Boleh, ya, boleh Pendeta. Di antara kita saudara-saudara yang ada di Zoom, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Pendeta Gea, dipersilakan. Jadi secara pribadi saya baru dengar juga ini kesaksian Pendeta Gea, ya. Ya, terima kasih, sangat menguatkan Pendeta, ya, betapa baiknya Tuhan itu kepada Pendeta Gea, ya. Tantangannya untuk menerima kebenaran sangat berat, ya, saudara-saudara. Dibandingkan saya nggak ada seujung kukunya, ya, karena dimaki-maki oleh jemaat yang dibesarkan oleh pendeta sendiri, juga ya secara ekonomi ya sangat berbeda, ya, pendeta. Nah, saya ingin menanyakan, sesudah menjadi orang Advent, bagaimana tantangannya pendeta? Atau sudah menjadi pendeta Advent kira-kira? Ya, tentunya bersyukur menerima kebenaran, tapi bagaimana tantangan dari dalam, ya? Karena Roh Nubuat mengatakan bahwa tantangan dari dalam itu lebih besar daripada dari luar. Mungkin bisa di-share sedikit, pendeta. Ya, terima kasih Pendeta Roy. Kalau dibilang tantangan, di mana-mana ada. Tidak hanya di gereja Advent, di gereja luar pun banyak tantangan, ya kan? Jadi satu hal yang buat saya termasuk kadangkala di kalangan umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Nah, jujur aja lah ya, nggak apa-apa ya. Karena kenapa? Karena bagaimanapun karena kami ini kan dari luar, ya kan, yang betul-betul tulus dan murni mengikut Tuhan. Ya, bagi kami bahwa gereja kita ini adalah gereja yang benar, ya, sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Ya.
Lalu kadang-kadang saya melihat beberapa umat-umat Tuhan ini yang kurang setia mengikut Tuhan, khususnya dalam apa pengudusan akan hari Sabat ini. Kadang-kadang, aduh bagaimana ini, ya kan? Kami yang dari luar ini begitu antusias mengikut Tuhan. Kenapa yang di dalam malah sepertinya apa kurang semangat begitu ya? Itu salah satu. Kedua, kadang-kala ada teman-teman hamba Tuhan juga yang ya kita sudah bahas itu di grup pendeta kita ya, pendeta tentang apa beberapa teman-teman yang punya paham tentang musik ini, musik gereja ya kan. Ya kan? Jadi ini satu kemunduran bagi saya. Saya yang maju, dia yang mundur. Ya kan? Karena bagi saya musik gereja itu adalah bukan seperti yang jedak-jeduk seperti itu, ya kan? Bagaimana kita bisa menghadap Tuhan dengan jedak-jeduk, ya kan? Dengan memakai apa itu alat-alat musik yang seperti layaknya full band seperti itu, ya. Memang sampai sekarang tapi terima kasih Pendeta Roy sudah memberikan beberapa kutipan-kutipan roh nubuat dan luar biasa ya, saya baca semua itu. Luar biasa. Terima kasih Pendeta Roy ya. Tapi bagi saya itu tidak jadi masalah. Ya, Tuhan juga nanti kita yang mempertanggungjawabkan kepada Tuhan ya di akhir kehidupan kita ya, tentang semua apa yang telah lakukan dunia ini. Dan kedua, kemudian kalau saya dulu melayani penginjilan ya, misalnya saya penginjilan ke kemana-mana, saya sering ke rumah sakit umum Kota Bekasi ini ya, dari SD Bekasi ini, banyak jiwa yang saya dapat dari sana. Makanya banyak jemaat kami ya, saya injili mereka, saya doakan ya. Kalau zaman dulu langsung masuk ke gereja karena sama, tetapi sekarang ketika ditanya nanti Pak Gembala dari mana gerejanya, ketika saya katakan dari Advent, mereka banyak yang tidak mau, mundur mereka ya. Saya enggak, ya itulah. Jadi saya sudah keliling sebenarnya ke rumah sakit kemana, tapi banyak KP yang kita buka. Tantangannya adalah kalau sudah mereka dengar tentang Advent sudah lain ceritanya ya, kurang respon ya. Tapi tidak apa-apa, itu juga ada banyak jiwa yang diselamatkan untuk Tuhan ya. Ya puji Tuhan lah, puji Tuhan ya. Apalagi ya tantangannya, kayaknya itu aja dulu pendeta, karena itu yang terlintas di pikiran saya ya. Yang jelas apapun tantangannya bagi saya itu tidak merubah keyakinan saya ya. Sekali ikut Tuhan tetap ikut Tuhan ya. Teman-teman juga seperti itu ya, apapun masalahnya. Ini satu contoh, gereja ini kalau saya boleh katakan seumpama Bahtera Nuh waktu itu ya, seumpama Bahtera Nuh ya. Kalau sekiranya di antara 8 orang itu mengatakan waktu itu bahwa mereka tidak kuat di dalam bahtera itu, bayangkanlah 100 hari lebih kan di dalam bahtera ya. Di situ mereka makan bersama-sama dengan hewan-hewan haram, binatang halal. Di situ juga buang semua kotorannya. Saya rasa itu aromanya luar biasa dan nggak mengenakan, rasanya tidak enak ya. Tapi seandainya di antara mereka itu katakan waktu itu, saya keluar, saya tidak kuat di dalam bahtera ini, saya akan keluar saja ya. Dan saya pastikan kalau dia keluar ya, kematian yang menjemputnya. Karena kenapa? Di luar ada air bah. Demikian juga dengan gereja kita, jemaat ini. Seperti apapun gejolak-gejolak terjadi dalam gereja kita ini, banyak sekali ya. Tidak perlu kita sebut satu persatu lah, karena memang banyak masalah-masalah terjadi. Tetapi saya mau katakan, jangan pernah keluar dari gereja ini. Inilah gereja yang benar ya. Saya berani katakan itu karena saya merasakan sendiri bahwa inilah gereja yang benar. Mau kemana lagi kita? Gereja mana lagi yang bisa menyaingi gereja ini? Makanya kalau saya berbicara dengan agama-agama lain, saya sering berbicara dengan ada 2 orang ustadz yang masuk
apa gereja, ya. Satu haji, satu ustadz. Ada 2 orang. Waktu saya di Tangerang, ya kan? Saya katakan dengan dia, sefanatik apa sih agama Bapak? Bapak nggak makan B2, kami pun nggak. Tapi masalahnya di saat-saat genting, di saat-saat terjepit, Bapak masih bisa makan. Kalau kami lebih baik mati daripada makan. Saya katakan, Bapak masih makan udang, kami enggak. Bapak masih makan apa, lele, belut, kopi, segala macam, kami enggak. Dan apa yang terjadi? Bertobat dia, terima Yesus waktu itu. Ada. Sekarang di Jemaat Citra Raya. Ya. Dan sebenarnya gereja kita ini adalah gereja yang sudah pas. Tidak ada yang lagi yang lain. Ya. Agama apa lagi yang bisa menyaingi? Ya. Cuman memang kadang-kadang kita punya kelemahan-kelemahan sana sini, tapi ingat. Sekali lagi saya katakan, tetap di dalam bahtera ini, tetap di dalam gereja ini. Ya. Sampai akhir hidup kita, sampai akhir hidup kita, ya, tetap setia mengikut Tuhan. Itu bertaruh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Gea. Kita sudah waktunya untuk tutup sabat. Sebelum kita mendengarkan renungan tutup sabat, kita sama-sama menyanyikan dari lagu Sion nomor 508. Untuk renungan tutup sabat akan dibawakan oleh Kak Charles Lesiasel. Untuk Kak Charles dipersilakan. Baik, selamat sabat saudara-saudara. Apakah suara saya terdengar? Saya mohon maaf ini mesti matikan kamera karena dari tadi saya juga coba keluar masuk ini Zoom-nya, internet saya kayak kurang bagus deh. Pertama saya mengucapkan terima kasih kesempatan telah diberikan untuk bisa membawakan firman atau renungan menjelang penutupan sabat. Renungan saya ambil dari 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Di sini perikopnya dengan judul dosa dalam jemaat. Kecenderungan kita selalu memperhatikan apa yang nampak di luar saja. Mungkin dari kita sering membeli baju-baju yang sedang tren ataupun keluar masuk salon ataupun tempat lainnya untuk mengubah penampilan kita supaya dapat layak dilihat orang atau lebih baik dilihat orang. Kita terkadang lupa bahwa ada bagian hidup kita yang tidak pernah dilihat oleh mata jasmani, dan sesungguhnya disitulah kita akan terlihat bagaimana kita hidup. Kita tidak menyangkal bahwa manusia lama ini adalah manusia yang berdosa. Adapun yang kita lakukan selalu saja bisa memungkinkan ataupun pasti menghasilkan dosa. Dosa adalah sebuah kekuatan yang menguasai hati kita. Kita mendengar apa yang dosa perintahkan dan melakukannya sehingga kita memiliki keinginan untuk berbuat dosa. Namun oleh pengorbanan Yesus mati di kayu salib, dosa-dosa kita yang sudah diampuninya, bukan hanya dosa yang dahulu saja, namun dosa-dosa yang sekarang dan dosa-dosa yang akan datang. Dan satu hal yang mesti kita sampaikan, kita ingat bahwa meskipun kita tahu bahwa Yesus telah mengampuni dosa kita,
tabiat dosa kita tuh tidak langsung dicabut oleh Allah. Itulah sebabnya salah satu ayat dalam kitab Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Dan sebagaimana kita berpikir, demikian kita akan bertindak. Dan bagian dari firman Tuhan juga menunjukkan bahwa sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal itu timbul dalam dan menajiskan orang. Dalam Markus 7, 21-23. Ternyata hati merupakan pusat dari kehidupan kita. Apa yang nampak dalam hidup kita sehari-hari itulah isi dari hati kita. Sebab itu haruslah selalu menjaga hati kita sesuai dengan firman Tuhan dan dengan penuh kewaspadaan sehingga hati kita selalu dalam keadaan baru. Mazmur 119 ayat 11 mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi saudara-saudara, untuk mengakhiri hari Sabat ini dan mengawali minggu pekerjaan yang kita hadapi, biarlah kita selalu menjaga hati kita supaya selalu memiliki firman Tuhan dalam hati kita, karena hanya dengan firman Tuhan sajalah yang dapat menuntun kita dalam perjalanan kita sepanjang minggu pekerjaan yang kita hadapi dan dalam kehidupan kita. Dan supaya kita juga tidak mengulangi dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan biarlah kita dapat bertobat secara sungguh-sungguh dan menjaga hati kita dan mengisinya dengan firman Tuhan. Dan kiranya itu dapat saya sampaikan pada menjelang tutup Sabat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Kak Charles. Mungkin bisa ditutup dengan doa tutup sekali. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di surga, Allah yang baik, Allah pura penyayang, terima kasih Tuhan kesempatan yang telah berikan kepada kami sepanjang hari Sabat ini, Bapak, dari pembukaan hingga pada saat ini bertepat Sabat dan tidak konsul pada saja. Kami sudah banyak mendengar firman-Mu Bapak, maupun nasihat maupun ilmu-ilmu yang kami dapatkan sepanjang hari Sabat ini Bapak, baik dari kebaktian pagi hingga pada saat ini sore tutup Sabat. Biarlah kiranya semua hal yang telah kami dengarkan ini dapat kami kembangkan dalam kehidupan kami, dapat kami terapkan, dan terutama dapat membuat tabiat kami berubah lebih baik dari hari ke hari dan tetap mengandalkan Kau dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya kami semuanya minggu bekerja kami hadapi ini Bapak, kami tidak tahu apa yang terjadi Bapak, tapi kami percaya Kau akan memimpin kami hanya dengan kami meminta padamu saja Bapak, dan kami menyerahkan semuanya kepada Bapak. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, jadilah Tuhan semua saja. Dalam nama Yesus berdoa serta mengucap syukur. Amin. Amin. Acara PA kita telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Gea, kepada Kak Charles juga renungan, dan juga pada teman-teman yang sudah berpartisipasi, dan juga pada jemaat yang melambai. Saya mengucapkan selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Terima kasih Pak Pendeta Gea. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Sama-sama Pendeta. Berkat semua kita. Minggu bekerja. Oke.